ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para pelajar, para mahasiswa, dan demikian pula seluruh yang menghadiri acara ini dari kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan mencurahkan kebaikan untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga para pemimpin kita di semua tingkatan di negeri ini, supaya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, dibantu dengan pertolongannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan menebarkan kebaikan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pertemuan kita di malam hari ini tema yang agak riskan untuk saya sampaikan, dan juga saya diminta untuk menyampaikannya selama 1 jam. Nah, ini Masya Allah waktu yang singkat. Saya di beberapa acara yang terkait dengan pembahasan mengidentifikasi kaum teroris, kadang saya berbicara lebih daripada itu, sampai 3 jam, bahkan lebih daripada itu. Iya, tapi saya diminta untuk menyampaikan selama 1 jam dalam satu tema yang penting ini, asal-usul sang teroris. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal itu, diberi taufik dan dijaga dari segala ketergelinciran. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jadi kalau berbicara tentang asal-usul, ini perkara yang penting dan mendasar. Kita harus tahu dari mana ada orang-orang yang melakukan peledakan, pengeboman, tiba-tiba bikin kejutan tanda petik yang menyebabkan terjadinya prahara, korban darah, korban jiwa, pertumpahan darah dan semisal dengannya. Ini hal yang sangat besar sekali. Karena di dalam syariat kita itu, jangankan sampai pertumpahan darah, kadang menunjuk kepada seorang muslim dengan benda tajam saja, menunjuk dengan benda tajam, ini bukan untuk melukainya, dia cuma menunjuk saja. Itu dikatakan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, tal'anahul malaika hatta tada'uhu. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia letakkan senjatanya, atau dia letakkan besi itu. Iya, apalagi dalam hal-hal yang besar yang seperti ini. Dan di sini saya ingin berbicara tentang suatu hal yang mungkin penting, dan mungkin banyak yang tidak menyinggung masalah ini. Dan ini pembahasan yang penting dan mendasar sekali, agar supaya kita bisa mengantisipasi, memberikan langkah penjagaan terhadap generasi muda kita, agar supaya terlindung dari perbuatan keji ini. Karena itu saya bersyukur kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar atas dukungan penuhnya terhadap acara ini, dan juga kepada kawan-kawan para pelajar dari tingkat SMA mahasiswa akan perhatiannya yang sangat besar, dan bagaimana mereka sangat antusias sekali untuk mengetahui apa sebabnya seseorang itu menjadi teroris. Apa
hal-hal yang membawa dia bisa berpemikiran seperti itu. Maka di sini saya akan bercerita, kita harus tahu hal-hal terkait dengan masalah sebab munculnya paham-paham radikal yang seperti itu. Jadi ada hal dari masa lalu yang ingin saya ceritakan sedikit. Ada hal dari masa sekarang, masa kini. Khususnya histori masuknya radikalisme dan terorisme di negeri kita ini, Indonesia. Iya. Dari masa lalu itu ada namanya kaum Khawarij. Mereka ini mulai muncul di masa pemerintahan Khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Iya. Dan mereka inilah yang mengepung rumah Utsman ibn Affan dan menyebabkan beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ini para pemberontak kaum Khawarij ini. Iya. Dan argumen mereka waktu itu menegakkan keadilan. Katanya khalifah tidak berlaku adil. Pemerintah nepotisme. Lebih mementingkan keluarganya. Catat itu. Itu dari masa dahulu. Orang-orang yang ingin berbuat kerusakan di sebuah negeri menjatuhkan pemerintah dengan alasan itu. Baik, tadi saya sudah singgung bagaimana mereka memberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Begitu masuk masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kembali mereka juga memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Alasannya apa? Alasannya karena Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu yang mereka serukan. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Iya. Jadi ini penyakit kaum Khawarij ini dari dahulu berjalan hingga hari kiamat. Karena Nabi beritakan tentang hal itu. Itu ujian dan cobaan terjadi di tengah manusia untuk membedakan siapa yang beriman dengan keimanan yang benar dan siapa yang ada masalah di dalam keimanannya. Siapa yang betul lurus di atas jalan Rasulullah dan siapa yang tidak lurus di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan kaum Khawarij ini unik ya kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Ini satu materi khusus perlu kita pelajari. Tapi saya tidak masuk di dalam hal itu. Saya bercerita bahwa orang-orang yang melakukan radikalisme, terorisme di masa sekarang itu punya pengaruh, ada kecocokan di dalam banyak hal dengan para teroris-teroris masa dahulu. Yang saya sebut tadi di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij kalau bahasa dahulunya. Di masa sekarang ini, iya. Ini saya perlu cerita hal yang terkait dengan global. Kemudian kita akan masuk terkait dengan negeri kita di Indonesia. Padahal yang global setelah munculnya sekelompok jamaah di Mesir yang mereka ini gemar mengafirkan, keluar syubhat-syubhat takfir, maka dari sini mulai berhembus kepada berbagai alam, berbagai negeri yang lain. Apalagi setelah lahirnya kelompok Ikhwanul Muslimin. Setelah lahirnya kelompok Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna rahimahullah, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh mereka, dan yang paling populernya adalah Sayyid Qutb. Ini membawa pemikiran radikalisme yang sangat berbahaya. Dan itulah yang menjadi warna pada kelompok-kelompok radikal yang ada sekarang ini yang mengusung bendera jihad. Yang mengusung bendera jihad. Iya. Karena Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, iya, dan sebelumnya, dan penulis yang sebelumnya Abul A'la al-Maududi. Ini semuanya mereka menulis buku-buku dari sudut teori sekaligus memberikan praktek amalia.
Dan itu lebih tampak pada Syed Qutb dan Hasan al-Banna ya. Karena itu di kelompok Ikhwanul Muslimin, bagi siapa yang melihat sejarah kelam mereka, dari tulisan orang-orang yang puluhan tahun di Ikhwanul Muslimin, itu mereka catat berbagai peristiwa yang mereka lakukan untuk melakukan peledakan, pembunuhan secara senyap, penyerangan, dan sebagainya terhadap pemerintahan. Dia itu ada di histori mereka. Ada di histori mereka. Nah, mulai terasa dampak terorisme itu secara global, itu pada tahun 1980. Iya. Ketika invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun itu, akhirnya radikalisme dan terorisme itu menjadi bertumbuh subur dan berkembang sekali. Iya. Coba bayangkan di Uni Soviet itu, karena perangnya dari berbagai penjuru dunia, datang umat Islam, para mujahidin dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, datang ke Afghanistan untuk berjihad melawan Uni Soviet, mengusir mereka dari tanah Afghanistan. Mengusir mereka dari tanah Afghanistan. Dari tahun itulah, dan di tahun yang sama pula, muncul atau pecah revolusi Syiah di Iran. Iya. Sisi terpenting dari revolusi Syiah Iran ini, itu adalah mengkristalnya sikap anti Barat. Sikap anti Barat. Dan ini penting ya di dalam warna pemikiran. Ya, karena nanti dari kelompok-kelompok yang ada belakangan ini, dari orang-orang yang berpahaman radikal yang melakukan peledakan-peledakan belakangan ini, alasannya apa? Indonesia togut, negara kafir. Kenapa? Hubungan dengan Barat. Hubungan dengan Barat. Indonesia negara kafir. Kenapa? Karena memberi loyalitas kepada orang-orang kafir. Memberi loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini ada pengaruh warna pemikiran. Iya. Baik. Kemudian pada tahun 1988 dimaklumi bahwa Uni Soviet itu menarik militernya dari Afghanistan dan diikuti dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1990. Ya. Maka orang-orang yang berjihad ini di Afghanistan ini punya kisah di sana. Dan ini asal usul yang harus kita pahami. Ya. Ketika berkumpul banyak orang di Afghanistan dari berbagai negeri, masuk juga di dalamnya orang-orang yang berpahaman Ikhwanul Muslimin, yang berpemahaman takfiri ini, mengafirkan sembarangan, serampangan. Disitulah berhembus berbagai pemikiran-pemikiran. Anak-anak muda yang pulang dari sana, membawa pemikiran-pemikiran ini ke negerinya. Membawa pemikiran-pemikiran ini ke negerinya. Ya. Akhirnya seruan-seruan mereka, pemerintah kafir. Pemerintah tagut. Kalau pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Islam, itu lebih-lebih lagi. Iya. Demikian pula pemerintah loyalitas kepada orang-orang kafir. Muncul, masuk, dan berkembang pesat. Ya, dan ini dari sudut data, kalau petinggi mantan Jemaah Islamiyah, nah ini yang pergi ke sana ini banyak ya, dari orang Indonesia. Ini kita berbicara Indonesia sekarang. Dari Indonesia ini yang pergi ke Afghanistan untuk berjihad, setelah berjihadnya ada berlatih lagi di Afghanistan beberapa tahun. Karena setelah Uni Soviet pergi pun masih ada tempat latihan di sana. Masih ada tempat latihan. Ya, pergi berlatih di sana, berlatih perang. Ya, sampai orang-orang Indonesia itu ada yang punya bakat-bakat hebat ya di sana. Dia menjadi pelatih orang-orang asing, coba. Ada yang sudah sampai ke teknologi, dia ahli di dalam memainkan tank dan alat-alat militer kelas tinggi. Ya, ini orang Indonesia ini. Kita berbicara orang Indonesia ya. Ya, jadi banyak kelompok yang masuk ke sana. Di antaranya ada Jemaah Islamiyah. Salah satu petingginya berkata, dari kelompok kami itu ada sekitar 400 orang
masuk ke Afghanistan. Perhatikan, 400 orang. Dan pintu masuk ke Afghanistan itu dari 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 orang Indonesia masuk ke Afghanistan itu bukan cuma lewat Jemaah Islamiyah saja, atau sebelumnya mereka ada nama-nama lain ya sebelumnya, tapi ada juga istilah masuk lewat jalur Pak Tua, ada juga masuk melalui jalur kelompok tanpa kelompok, ya. Dan itu dikenal di kalangan mereka, ya. Dan saya ketemu dengan orang-orangnya yang pernah masuk melalui jalur-jalur itu, dari kawan-kawan yang sudah bertobat, sudah kembali kepada jalan yang lurus. Jadi sebagian data yang saya dengarkan dari sumber yang terpercaya, bahwa jumlah yang pernah berlatih di Afghanistan dari orang-orang Indonesia dari masa itu ada sekitar 2.000 orang. Ada sekitar 2.000 orang. Jadi maklum ya bahwa orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan dari bom Bali 1 ya atau sebelumnya itu ada dari alumni Afghanistan ini. Seperti misalnya trio bom Bali. Iya. Ini alumni Afghanistan. Sebagaimana Imam Samudra bercerita di dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Dan yang sudah bertobat, Ali Imran itu banyak bercerita ya tentang hal itu juga. Jadi itu adalah hal yang dimaklumi. Nah, ini PR kita. Jadi kita harus mengetahui warna pemikiran itu. Dari mana masuknya? Dari mana masuknya? Agar supaya kita bisa memahami dan bisa memutus ya sumber-sumber masuknya pemahaman radikalisme dan terorisme ini. Baik. Jadi ini asal usul sebagai pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini. Tapi sebelum saya melanjutkan kepada berbicara tentang ciri dan sifat pokok pada seorang teroris itu apa, saya ingin menerangkan dulu ya ciri dan sifat pokok terorisme itu ada ya, harus dipahami. Ada hal yang disepakati, bisa menjadi identitas universal. Untuk setiap pelaku teroris pasti dia punya ciri nih. Punya ciri ini. Tapi saya harus berbicara dengan adil dan seimbang. Iya. Makanya sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan beberapa peringatan atau beberapa pendahuluan. Yang pertama, harus dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi-aksi terorisme itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah faktor atau sebab-sebab yang kembali kepada pelaku teror itu sendiri. Kembali kepada pelaku teror itu sendiri. Kadang pelaku teror ini karena kejahilan dia tidak paham agama. Ini saya akan sebutkan nanti. Dari ciri seorang teroris itu pasti punya kejahilan dalam pembahasan agama. Iya. Atau dia punya pemahaman yang sesat. Memang menyimpang. Sesat menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, dari orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme yang terjadi di masa sekarang ini, itu ada yang kembali kepada, ada faktor yang kedua kembali kepada lingkungan masyarakat yang dia tempati. Mungkin di lingkungan tersebut telah bergejolak berbagai kerusakan, mungkin suasana politik yang panas, ketidakpuasan. Di lingkungannya, lingkungan yang orang gemar mencela pemerintah, membuat manusia panas terhadap pemerintahnya. Iya. Sehingga merasa muncul ketidakadilan dan sebagainya. Ini faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini makar-makar musuh. Dari luar datangnya. Ada makar. Ya karena memang untuk melemahkan sebuah negeri. Untuk melemahkan sebuah negeri. Itu ada orang-orang. Metodenya di dalam melemahkan negeri itu.
dengan bentuk memasukkan dan memelihara pemahaman-pemahaman radikal seperti itu. Jadi dia sengaja orang-orang yang punya paham radikal dibiayai, dikasih dana, dimudahkan supaya menjadi radikal bebas, agar supaya kembali ke negerinya, mereka di situ menjadi masalah bagi negerinya, ingin melemahkan negeri tersebut, ya, atau ingin membuat isu-isu global secara internasional, isu-isu global secara internasional untuk menaklukkan negara-negara yang dia inginkan, seperti yang sudah terjadi di Afghanistan, di Irak. Nah, ini harus kita pahami dan kita harus cerdas dalam melihat kejadian-kejadian tersebut. Iya. Dari poin ini ingin saya ingatkan bahwa perbuatan terorisme, aksi seorang teroris itu tidak mesti bersumber dari pemahaman agama. Tidak mesti bersumber dari pemahaman agama. Mungkin saja dari hal yang lainnya, sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai negara. Aksi-aksi terorisme, ya, yang memakan korban yang sangat banyak, bahkan aksi yang sangat kejam sekali, itu tidak berasal dari pemahaman agama. Kalaupun dia berasal dari pemahaman agama si pelaku, itu pemahaman si pelaku, bukan kembali kepada agamanya. Bukan kembali kepada agamanya. Apalagi kalau dinisbatkan kepada agama Islam. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada para nabi dan para rasul, itu tidak ada sama sekali di dalamnya sehelai pun, sedikit pun dari bentuk yang mengantar kepada apa? Radikalisme dan terorisme. Ini harus dipahami. Karena itu selalu saya katakan bahwa terorisme itu adalah kekejian yang dia tidak memiliki ayah dan ibu. Dia lahir dari orang itu saja yang melakukannya. Iya. Kenapa bisa lahir orang yang seperti itu? Itu ada berbagai faktornya. Ya, dan di sini saya ingin terangkan, ya, bagaimana syaitan memasukkan kepada orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman ekstrim itu tadi, gemar mengafirkan kaum muslimin, mengafirkan pemerintah. Bagaimana syaitan masuk kepada mereka dari pintu seakan-akan ini gambaran agama. Oh, syariat kita memerintah seperti ini. Islam memerintah seperti ini. Akhirnya rela menjadi pengantin. Itu istilah mereka, ya. Rela menjadi pengantin. Ya, orang-orang yang sudah siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri itu disebut rela menjadi apa? Pengantin sudah, calon-calon pengantin, karena dia akan menikah dengan bidadari. Iya. Nikah dengan bidadari. Kalau jasadnya keluar dari ruhnya, dia tidak akan merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Sakit yang ringan. Begitu jasad itu keluar dari ruh, dia disambut oleh ribuan bidadari. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ini diantara bentuk doktrin-doktrin yang dimasukkan. Kenapa dia masuk dari arah itu? Itu memang hal yang lumrah pada seorang manusia itu. Kalau dia dipoles dengan ikatan agama, dia mudah menerimanya. Makanya syaitan masuk menyesatkan manusia dari arah itu. Dari arah itu. Dan itu jalan yang paling disenangi oleh syaitan. Jalan yang paling disenangi oleh syaitan. Ya, kalau misalnya ada orang yang tersesat karena dia bermaksiat, berzina, minum khamar, dan sebagainya, dia tahu bahwa dirinya salah. Tidak ada orang yang berzina, minum khamar, dia mengatakan, oh saya benar. Dia tahu dirinya salah. Cuma dia ikuti syahwatnya. Tapi kalau ini, dia jatuh di dalam kesesatan, dia meledakkan, membunuhi manusia, berbuat kerusakan, menghancurkan perekonomian, meluluh lantakkan dari kehidupan manusia. Dia sangka dirinya berjihad di jalan Allah. Dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Dan ini sudut bahaya yang besar. Sudut bahaya yang besar yang harus kita ingatkan. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa terorisme itu, bentuk teror yang terjadi dari masa dahulu hingga hari ini, itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Supaya kita berhati-hati. Paham. Sekarang ini, kalau terjadi kejadian, peledakan di satu tempat,
semua media meliput, ya, beritanya menjadi nasional bahkan internasional, nah, baru dia sadar, oh rupanya ada bahaya besar mengancam. Ada kejadian begini. Tapi dia tidak mengerti dan dia tidak pernah menyadari ada bentuk teror yang sebenarnya merupakan akar dan asal usul terjadinya terorisme secara fisik ini. Karena itu terorisme itu ada dua. Ada terorisme secara fisik dan ada terorisme secara ideologi. Secara ideologi. Kalau di masa dahulu, kaum Khawarij itu ada dua kelompok kaum Khawarij. Ada dua kelompok secara global. Ada kelompok kaum Khawarij, mereka mengangkat pedang. Mereka mengangkat senjata. Ingin menumpahkan darah. Ingin terbunuh. Nah, itu di satu kelompok. Tapi ada kaum Khawarij, kelompok lain. Ini yang disebut oleh para ulama dengan nama Al-Qa'adiyah. Kelompok Khawarij, dia cuma duduk saja. Dia duduk. Kerjanya memberikan kepada manusia doktrin-doktrin supaya melakukan kudeta dan melakukan perlawanan peperangan. Jadi dia sendiri tidak ikut berperang. Tapi dia duduk. Dia menebarkan ideologi. Dia yang memasukkannya kepada manusia. Ini Khawarij Qa'adiyah namanya. Dan di masa sekarang juga seperti itu. Di masa sekarang ini seperti itu juga. Iya. Dan ini harus kita pahami bahwa terorisme secara ideologi ini harus diseriusi. Harus diseriusi. Sebab ini adalah benihnya, ini adalah asal usulnya, ini adalah sumbernya. Kalau pelakunya ditangkap, terjadi kejadian, dikejar semua pelakunya, ya, ditebas semuanya, itu bagaikan menebas sebuah pohon, tapi karena benihnya masih ada, akhirnya tumbuh lagi 1000. Tumbuh lagi 1000. Iya. Maka ideologi ini harus diperhatikan. Dan jangan kita lalai dari hal yang seperti ini. Sekali lagi saya kasih kata kunci penekanan. Jangan lalai dari pembagian ini. Ini supaya ada pengaruh kepada kawan-kawan mahasiswa, para pelajar, ya, di semua tingkatan, bahwa kita harus mewaspadai sudut ideologi itu adalah sumber dan cikal bakal terjadinya terorisme secara fisik. Iya. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan sebelum kita memberikan identifikasi kaum kaum Khawarij atau orang-orang yang gemar melakukan terorisme, ingin saya jelaskan bahwa perang terhadap terorisme juga itu dengan dua bentuk, bukan satu bentuk saja. Dan ini sudah terjadi dari masa dahulu. Sudah terjadi dari masa dahulu. Ya, karena itulah ketika orang-orang yang berpahaman radikal ini muncul, itu oleh para sahabat diperangi dengan dua bentuk peperangan. Ada perang secara fisik. Itulah yang dilakukan oleh khalifah kaum mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Beliau memerangi kaum Khawarij. Ya, kalau di masa sekarang ini pemerintah, polisi misalnya menembak orang-orang yang berpemikiran Khawarij, yang mengatai pemerintah togut, pemerintah palsu, pemerintah ilegal, ya, mengajak manusia untuk melakukan demonstrasi dan sebagainya. Kemudian kalau pemerintah menjatuhkan sanksi dalam bentuk menembaknya, wah itu sudah gempar sana sini. Isu yang dikembangkan ini pemerintah-pemerintah yang zalim, memusuhi umat Islam dan kaum muslimin. Baik, kenapa kalian tidak berucap seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij, membunuhi mereka. Iya, membunuhi mereka. Dan itu perintah Nabi SAW ketika menyebutkan identifikasi kaum Khawarij, ciri mereka, maka Nabi SAW berkata, lain adraktuhum laqtulannahum qatla'at.
Kata beliau, andai kata saya temui kaum Khawarij ini, saya akan perangi mereka, saya akan bunuhi mereka seperti kaum Ad dibunuh. Dan Nabi SAW mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit, itu kaum Khawarij. Dan sebaik-baik mayat yang pernah terbunuh di bawah kolong langit adalah umat Islam yang terbunuh oleh kaum Khawarij. Dalam rangka memerangi mereka. Ini semuanya syah di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ada dasarnya memerangi mereka secara fisik. Dan itu diberi satu bab khusus di buku fikih. Namanya Qitalu Ahlil Bugha. Peperangan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Dan itu masuk di dalam sistem pemerintahan, di dalam fikih kenegaraan di syariat Islam ini. Jangan dikatakan tidak ada itu di dalam agama. Itu ada aturannya. Ya, kalau tidak ada aturannya, bagaimana tercipta keamanan kalau muncul orang-orang yang seperti itu? Harus ada pemerintah yang menegakkan hukum yang tegas agar supaya orang-orang yang berpikir seperti itu bisa terhenti pada tempatnya. Bisa terhenti pada tempatnya. Kemudian yang kedua, perang yang kedua terhadap terorisme dan radikalisme adalah dari sudut ideologi juga. Dari sudut ideologi juga. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kaum Khawarij setelah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib berulang kali, ya, luar biasa kaum Khawarij ini ya, tidak surut mereka. Militan sekali. Kalau mau berkata militan, itu sangat militan kaum Khawarij itu. Kalau lihat kisah-kisah mereka, itu bikin takjub. Iya. Bikin takjub pengikut kaum Khawarij ini. Bagaimana militannya mereka. Diperangi, terbunuh, tidak surut mereka. Iya. Maka suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kampung kaum Khawarij. Jadi mereka berkumpul di satu tempat namanya Haura. Berkumpul di situ. Kaum Khawarij itu. Iya. Ibnu Abbas minta izin untuk mendatangi mereka. Mendebat mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai anak paman Rasulullah, saya khawatir akan keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu mengkhawatirkan saya. Maka Ibnu Abbas pun mendatangi kaum Khawarij. Sendirian. Beliau pakai pakaiannya yang paling bagus. Pakai hulla beliau. Pakaian luar yang berasal dari Yaman. Cantik. Bagus. Ya. Begitu sampai sudah dicibir oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini menampilkan dirinya orang-orang yang zuhud. Ahli ibadah. Ya, Ibnu Abbas ceritakan bagaimana ketika beliau masuk, beliau melihat dahi mereka, tangan dan kakinya itu hitam kelam. Saking banyaknya sujud. Bahkan di wajahnya itu ada goresan-goresan hitam. Itu karena banyaknya air mata mereka yang mengalir. Saking banyaknya mereka menangis kalau membaca Al-Quran dan sholat. Ya, cuma ini tangisan. Sholat, sujud, sebatas di tenggorokan saja, tidak masuk ke hati. Karena itu tidak memberi fikih kepada mereka. Tidak memberi fikih kepada mereka. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW ketika menyebut kaum Khawarij. Ya. La yujawizu taraqiyahum. Bacaan Al-Quran mereka, ibadah mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Maka begitu masuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada kaum Khawarij ini, menjadi dua suara kaum Khawarij. Suara yang pertama berkata enggak, jangan kita debat dia. Bahaya. Suara yang kedua berkata enggak, kita debat saja. Enggak apa-apa, dia sudah di sini. Dia mendatangi kita. Dan akhirnya mereka pun mendebat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada 4 alasan mereka sebutkan. Ringkasnya Ibnu Abbas hanya bacakan 3 ayat 1 hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk dari kaum Khawarij 2.000 orang bertobat. 2.000 orang. Di sebagian riwayat bertobat 4.000 orang. Nah, ini namanya kekuatan ilmu di dalam memerangi. Iya. Karena orang-orang yang terpengaruh dengan ideologi kaum Khawarij ini itu ditawan hatinya, diperbudak akalnya oleh syubhat-syubhat.
Akhirnya mereka rela untuk melakukan segala hal. Itu cara mengobatinya, dimasukkan kepadanya ilmu agama yang memberi cahaya ke hati yang kelam itu. Membimbingnya kepada petunjuk. Dan itu tugasnya para ulama. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Coba bayangkan, coba baca 3 ayat 1 hadits. Ya. Tadinya diperangi berulang kali, tidak mau surut. Ini rujuk 2.000 orang. Sebagian riwayat 4.000 orang yang rujuk. Bertobat. Sama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau didatangi oleh sekelompok anak muda, kaum Khawarij. Anak muda ini sudah keliling. Mereka mau melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tapi sebelumnya mereka berkata, kita haji dulu, pergi haji. Setelah haji, mereka berkata, sebelum kita melakukan kudeta, kita berkunjung dulu ke Masjid Nabawi. Datang mereka ke Madinah. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, dia dapati seorang syekh yang bersandar di tiang. Ditarik oleh banyak orang. Anak-anak muda ini heran. Ingat ya, anak-anak muda. Itu ciri kaum Khawarij dari masa dahulu. Banyak dari mereka itu anak-anak muda. Karena itu Nabi SAW kasih sifat global kepada mereka. Ya, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda umurnya dan masih minim pemikirannya. Masih minim pemikirannya. Jadi mereka begitu duduk di depan Jabir, subhanallah. Jabir ternyata sedang menceritakan sebuah hadits dari Nabi SAW. Haditsnya ada di Sahih Al-Bukhari. Disebut dengan nama hadits Al-Jahannamiyyin. Orang-orang yang sudah masuk ke neraka Jahannam, sudah menjadi hitam di dalamnya, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, tumbuh lagi lalu dimasukkan ke surga. Ini hadits tidak masuk akal bagi kaum Khawarij. Kenapa? Karena kaum Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, dia kafir, kekal dalam neraka. Kok bisa ada orang yang sudah dalam neraka dikeluarkan masuk ke surga? Itu tidak masuk akalnya. Ya, sama kaum Khawarij masa sekarang ini. Pemerintah itu apa? Kafir. Kenapa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Kafir. Kenapa? Dia memberi loyalitas kepada orang kafir. Kafir. Kenapa? Membiarkan tempat-tempat perzinahan. Ya. Membebaskan khamar diminum, minuman keras tersebar. Kafir. Ya. Sampai ekstrinya mengkafirkan, Masya Allah. Kafir dari presiden, sampai tukang sapu di kecamatan juga kafir. Loh kenapa tukang sapu di kecamatan kamu kafirkan? Karena dia ikut membantu togut. Dia juga kafir hukumnya. Ya. Jelas ya? Sumber pemikirannya apa? Di masalah loyalitas katanya. Ini loyal kepada orang kafir. Jadi pemerintahnya loyal kepada orang kafir, dia kafir. Akhirnya tukang sapunya loyal kepada orang kafir juga, dia juga kafir. Dia juga kafir. Ini hitung-hitungan berpikirnya seperti itu. Subhanallah. Picik sekali. Jadi begitu diterangkan oleh Jabir bahwa ada orang-orang yang disebut oleh Nabi sudah masuk dalam neraka Jahannam, dikeluarkan lagi, dimasukkan ke surga. Akhirnya tidak masuk di akal mereka. Subhanallah. Langsung tergerak hati mereka untuk bertanya. Datanglah mereka ke Jabir. Sebelumnya dia tanya dulu, siapa syekh ini? Kok nyampaikan hadits seperti itu? Maka orang-orang berkata, dia adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW. Dengar nama sahabat, itu sudah memberi pengaruh. Karena sahabat itu, tidak ada seorang sahabat pun di barisan kaum Khawarij. Tidak ada. Dan ini perlu dicatat. Jadi kalau ada yang menisbatkan terorisme kepada ulama Islam, itu kejahilan dan kedunguan namanya. Tidak pernah di dalam agama ini ada seorang yang berilmu, seorang alim, yang kalau dia benar-benar berilmu, mendukung perbuatan Khawarij. Dari masa para sahabat. Itu sudah berjalan. Begitu dikatakan bahwa ini Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, datanglah mereka kepada Jabir. Dia berkata, itu hadits tadi yang kamu bacakan, benar kamu dengar dari Nabi SAW? Maka Jabir pun bersumpah bahwa itu adalah hal yang dia dengar dari Nabi SAW dan sangat dia hafal. Dia dengar dengan dua telinganya, sangat hafal, dihafal oleh hatinya, disimpan oleh hatinya. Maka anak-anak muda ini pun semuanya bertobat kepada Allah kecuali satu orang. Ini perhatikan, ini pengaruh ilmu namanya. Pengaruh ilmu.
Iya. Makanya kalau mau serius menghadapi terorisme, itu jangan di masa terjadi momennya saja. Terjadi peledakan, sibuk semua, rame semua. Ya, melakukan langkah-langkah antisipasi. Ini sekarang orang-orang yang berpemahaman radikalnya itu ada, yang keliru jalannya itu ada. Dibuatkan untuk mereka program-program bagaimana caranya mereka ini bisa kembali kepada jalan yang lurus. Ciri-cirinya ada. Iya. Kita masuk sholat Jumat, khutbah, dia lari keluar pergi. Jelas ya? Seperti kejadian di Makassar ini ya. Ini dari golongan yang seperti itu. Ya. Kalau ada yang masuk, dia lihat ini orang-orang yang kenal sunnah. Nah, ini khutbah Jumat. Pergi dia. Dia jadi imam sholat. Dia nak mau sholat. Pergi tempat lain sholat. Nah, ini sudah terlihat. Ada ciri-ciri. Ya. Harusnya diperbaiki. Diajak diskusi. Dikeluarkan dari syubhat-syubhatnya. Dikeluarkan dari syubhat-syubhatnya. Kemudian acara kita di malam hari ini termasuk langkah untuk membentengi generasi muda kita. Jangan sampai terjangkit dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Makanya saya cerita ini asal usul. Kita bercerita kenapa bisa muncul. Ada orang-orang berpemahaman radikal seperti itu. Iya. Jadi kalau saya masuk kepada topik intinya, ada waktu sisa 20 menit, Masya Allah. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, adakah ciri yang universal, bisa berlaku secara general? Ya. Bahwa semua orang yang melakukan terorisme, para teroris ini memiliki ciri yang seperti itu. Jawabannya iya ada. Itu ada 5 hal. Ada 5 hal. 4 hal ini yang paling pokok. Ya, pasti ada. Adapun yang kelima, ini terkait dengan doktrin-doktrin. Mereka berbeda-beda dalam banyaknya dan jumlah doktrin yang masuk. Berbeda-beda di situ. Iya. Adapun yang pertama, ciri yang pertama, nah ini ciri ada pada semua orang yang melakukan aksi terorisme atau perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Yang pertama adalah tidak belajar ilmu agama atau tidak belajar dengan benar. Itu yang pertama. Iya. Jadi cari saja siapa yang melakukan perbuatan radikalisme, terorisme, peledakan, itu tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Buku saya itu antara jihad dan terorisme, itu di bab yang keempat, saya membantah kerancuan pemikiran Imam Samudra. Imam Samudra sendiri menyebut dirinya, dia cuma belajar lewat internet. Diskusi dengan beberapa orang secara online. Nah itu gurunya itu, cara belajarnya begitu. Nah itulah hasilnya. Hasilnya apa? Apa? Dia pakai ayat. Di surah At-Taubah. Ya. Faqatuluhum aynama wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Masya Allah. Cuma ambil satu konteks. Bunuh orang kafir dimanapun kamu dapati mereka. Padahal ini ayat konteksnya di mana? Lihat dulu dong. Sebelumnya apa ayat ini? Setelahnya apa? Ayat ini masuk di dalam pembahasan perjanjian. Nah itu dicerita perjanjian di surat Taubah itu antara kaum musyrikin dan Nabi SAW. Ketika terjadi perjanjian, kaum musyrikin tidak boleh diganggu darahnya. Bahkan ketika sudah terjadi perjanjian di Hudaybiyah itu, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Itu orang-orang kafir Mekah menjadi kafir mu'ahad semuanya. Itu bahasa Nabi. Karena sudah terikat perjanjian. Nah, kalau mereka menepati janji, maka dalam ayat sebelumnya itu diperintah, "Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim." Sempurnakan perjanjian bersama mereka sampai ke waktunya. Iya. Tapi yang menjadi masalah di ayat itu, kalau mereka melanggar janji dan membunuhi kalian, maka itulah datang di situ ayat, faqatuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Nah, itu konteksnya di situ. Datang dia ambil potongan ayat, dia pakai untuk semua orang kafir.
Turis asing yang masuk ke Indonesia semuanya adalah kafir. Yang harus diperangi. Nah, ini keliru namanya. Karena dia tidak belajar agama dengan benar. Tidak belajar agama dengan benar. Iya. Salah menafsirkan dari perbuatan-perbuatan pemerintah, menghukumi status pemerintahan. Menghukumi status pemerintahan. Dasarnya karena kejahilan. Karena kejahilan. Andai kata mereka belajar dengan benar, duduk kepada guru yang benar, maka insya Allah Ta'ala itu jalan keselamatan. Ya, itu sudah terbukti di dalam sejarah. Lihat bagaimana orang Ibnu Abbas, 2000 orang bertobat. Jabir cuman sekedar hadir di majelisnya saja dapat hidayah. Subhanallah. Iya. Saya saja yang tidak ada apa-apanya. Yang kadang saya pernah keluar ya dari rumah. Ya Masya Allah ketemu sopir taksi. Sopir taksinya begitu melihat saya pakai jubah. Ya, tiba-tiba nanya tentang jihad. Saya bilang, Masya Allah ini sopir taksi, keren juga dia. Tanya masalah jihad. Iya. Maka saya jawab pertanyaannya sambil jalan. Ringkas begitu. Ini dari rumah, Jalan Bajirupa, sampai kemana? Kita masuk tol lewat Perintis itu. Begitu di ujung Petarani, nah, dia sudah mulai menangkap apa yang saya terangkan. Dia sadar bahwa dirinya keliru. Sadar bahwa dirinya keliru. Ya, begitu masuk tol itu, di ujung Petarani mulailah dia tunjuk. Dia minggir sedikit. Ustadz, coba lihat ya rumah yang sebelah sana tuh. Ada rumah-rumah di sana itu. Nah, di situ biasa kami duduk-duduk. Kami duduk, merencanakan. Dan terus terang Ustadz, saya ini sudah mendaftar untuk menjadi calon bom bunuh diri. Sudah mendaftar, coba. Masya Allah ketemu sama saya, dia mengaku, dia bertobat, dia keliru. Saya tanya, Bapak baca buku apa di sana? Ngapain di rumah itu? Ya kita cuma saling diskusi saja. Kadang kita baca bukunya Imam Samudra, Aku Melawan Teroris. Ya. Jadi begitu cara berpikirnya. Ya. Sebagian orang itu kadang dia ada masalah dalam kehidupan. Sudah bosan hidup atau sebagainya. Dapat dicekoki hal yang seperti ini, Masya Allah, gampang sekali untuk masuk. Ada yang lainnya dia punya ruh. Ya. Semangat. Dikasih semangat berlebihan. Dicekoki masalah ini. Saya akan sebutkan beberapa hal yang akan dia masukkan untuk menyesatkan anak muda. Dan ini sengaja saya ingatkan. Untuk seluruh generasi muda kita yang hadir di pertemuan malam ini, supaya berhati-hati. Ini doktrin kalau dia masukkan, ini bisa membawa mereka untuk ikut kepada perbuatan-perbuatan itu. Dan saya akan sebutkan sebagian doktrinnya sesuai dengan kesempatan secara ringkas. Ya. Baik. Sebab yang kedua atau ciri yang kedua dari ciri seorang yang melakukan radikalisme sampai melakukan perbuatan terorisme sekalipun, ciri yang kedua itu dia itu menjauh atau membenci ulama. Iya. Jadi tidak ada orang yang radikal yang sampai lagi melakukan peledakan dan terorisme, dia bergaul dengan ulama yang baik. Ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama yang lurus. Dan itu belum ada sejarahnya. Karena itu kaum Khawarij di masa Nabi SAW, itu mereka tidak bergaul dengan para sahabat. Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun bersama mereka. Iya. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Karena itulah para ulama, mereka selalu mengolok-oloknya. Berusaha menjauhkan manusia darinya. Iya. Kalau ada yang berbicara seperti ini, wah itu sudah diklaim. Ini ulama pemerintah ini. Iya, ulama pemerintah. Kadang disebut ulama haid dan nifas. Kenapa? Karena terlalu jago bicara fikih katanya. Banyak menguraikan pembahasan haid dan nifas. Makanya dia cuma tahu itu saja. Dia tidak tahu tentang hal yang lain. Ya. Dikasihlah cara-cara supaya dia benci kepada ulama. Itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga dari seorang teroris. Ciri yang ketiga, dia benci kepada pemerintah. Dia benci kepada pemerintah. Iya. Tidak ada seorang pun yang menyandang sikap radikal, kemudian tidak benci kepada pemerintah. Tidak ada hal tersebut secara syar'i dan tidak ada secara qadari.
Cara qadari maksudnya apa? Dari seluruh kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari masa ke masa, itu tidak pernah keluar dari kaidah itu. Bahwa orang yang melakukan aksi-aksi teror itu pasti ada kebencian kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Makanya kata sebagian as-salaf, tidak ada seorang yang berbuat bid'ah kecuali dia ujungnya akan berpendapat boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Nah, ini ciri yang ketiga. Dan ini di sini saya berbicara kesepakatan. Ini yang saya terangkan ini bukan hal yang silam pendapat. Ini kesepakatan. Kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Dan memang seperti itu cirinya. Dan memang seperti itu cirinya. Iya. Bahwa orang-orang yang benci terhadap pemerintah melakukan selalu memanas-manasi hati manusia untuk benci kepada pemerintah, itu adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Menyelisihi jalan Nabi SAW menurut kesepakatan para ulama. Bayangkan datang dari Nabi SAW puluhan bahkan ratusan hadits tentang perintah taat dan sabar terhadap pemerintah yang zalim. Iya. Kata beliau, bahkan di dalam sebuah hadits Nabi SAW kabarkan akan ada nanti pemimpin-pemimpin di tengah kalian, dan di tengah pemimpin itu ada sekelompok lelaki, hati-hati mereka itu seperti syaitan di jasad-jasad manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Tidakkah kita melawan mereka dengan pedang? Iya. Kata beliau, isma wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wa ati'. Kata beliau, dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dipungkul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ini wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, obat yang pasti. Karena belum pernah ada sejarah ada satu umat melakukan kudeta terhadap pemerintahnya lalu membawa kebaikan. Itu belum pernah ada sejarahnya. Ya, termasuk kita di Indonesia ini. Jangan bilang reformasi itu bagus. Reformasi itu adalah awal kehancuran. Makanya yang terlibat dalam hal itu jangan berbangga. Karena kalau dia terlibat dalam kejadian tersebut, memotivasi dan membawa manusia, itu dia masih menanggung dosa sampai hari kiamat kalau dia tidak bertobat dari hal tersebut. Dia menyebabkan berbagai kemunduran perekonomian, berbagai kejadian di tengah manusia. Tiba-tiba dia mau merasa aman dari perbuatannya. Ya. Berbicara tentang pemerintah ini begini dan begini, menggibahinya, itu dosa besar. Jadi seorang itu kadang, Masya Allah, kalau dia terhadap kawannya dia cerita, jangan gitu kamu, itu gibah. Gibah itu dosa besar. Tapi kalau dia cerita tentang kehormatan pemerintah, dia injak-injak di sana sini, dia nukil berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya, belum bisa dipertanggungjawabkan, seakan-akan dia tidak berdosa. Itu keliru besar. Pemerintah itu derajatnya lebih besar dari kedua orang tua. Menggibahinya itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Makanya bukan itu jalannya. Kalau ada pemerintah misalnya yang perlu dinasihati secara pribadi. Kata Nabi SAW, man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khud biyadihi, wal yansakhu sirran. Fa'in kubila min hudak, wa illa faqad addama alaihi. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihatnya itu terang-terangan di halayak ramai. Nggak boleh seperti itu. Ini akhlak yang mulia namanya. Kalau mau bicara akhlakul karimah, ini akhlakul karimah. Iya. Bukan akhlakul karimah santrinya demo-demo bunuh menterinya. Bukan akhlakul karimah orang yang komplain tidak diberi dana sumbangan sampai bicara di apa? Di media.
Siapa yang punya nasihat, kata Nabi, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan, dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Ini subhanallah, patokan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tidak perlu terlalu banyak aktivitas. Ustadz ini kalau bicaranya seperti itu terus, kapan kita akan berubah? Saya jawab, insya Allah kita akan berubah. Akan menjadi lebih baik. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Iya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dihabiskan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lautan, Bani Israel mendapat nikmat yang besar. Allah cuma sebut satu amalan Bani Israel akan kehancuran pemerintah dia yang zalim. Iya, Fir'aun yang zalim ini cuma satu kebaikan yang disebut Bani Israel. Allah berfirman, wa awratna al-ard wa awratna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna fil ard masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya untuk kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Sempurna kalimat Rabbmu untuk mereka. Disebabkan karena apa? Karena kesabaran mereka. Cuma punya satu. Sabar saja. Karena itu tidak ada sejarahnya. Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk apa? Untuk demo-demo. Itu tidak ada sejarahnya. Yang ada diperintah bersabar. Diperintah bersabar. Dan itu yang harus dilakukan. Itulah penyelesaian namanya. Kalau bisa menasihati, dia nasihati. Tidak bisa menasihati, dia doakan. Dia bersabar. Dia punya perantara, dia sampaikan ke perantara untuk menasihatinya. Begitu caranya kalau ada kesalahan. Ya. Dan ini sikap pertengahan. Keluar dari hal ini, itu akan membawa radikalisme. Cuman bentuknya macam-macam aja. Ini sekarang benci kepada pemerintah ini ada di banyak kelompok. Ya, cuma cara kelanjutannya itu berbeda. Ada yang dengan caranya pertumpahan darah. Ada yang caranya dengan masuk menjadi orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah, mengkritik keras. Ada yang dengan cara dia bikin jemaah sendiri, kelompok sendiri. Ya, ada imamnya sendiri. Berbagai cara, tapi intinya bersepakat mereka. Semuanya benci kepada pemerintah. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ya, dari setiap orang yang berpemahaman terorisme, kalau terjadi perbuatan-perbuatan, aksi-aksi peledakan, pengeboman, dia pasti memuji pelakunya. Dia senang dengan orang yang melakukannya. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau pihak kepolisian ingin mengidentifikasi, itu mudah. Lihat aja orang-orang yang memuji aksi-aksi peledakan itu. Itu tidak memuji kecuali dia pemikirannya sama. Seperti itu. Makanya ketika terjadi peristiwa 11 November 2001, WTC itu kelihatan. Orang-orang yang berpemahaman radikal itu kelihatan. Ya. Siapa yang memuji peristiwa tersebut? Ini ciri radikalisme. Dan terbukti tidak ada seorang teroris pun yang tidak memuji ya. Bahkan banyak manusia tertipu dengan hal itu. Ya, membanggakan Usama bin Laden yang tampil waktu itu. Dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang bejat dan keji di dalam pandangan syariat Islam. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Dari awal terjadinya saja, semua ulama Islam yang hak, yang benar, itu sudah memberikan bahwa itu adalah perbuatan yang zalim dan keji. Itu hukum syar'i. Tidak ada keraguan di kalangan orang-orang yang berilmu. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Iya. Itu cara menimbang namanya. Cara untuk menimbang. Jadi kalau ada yang memuji dari aksi-aksi ini, ya, ketika terjadi aksi peledakan, pengeboman, kemudian memujinya, maka itu ciri yang melekat pada setiap orang yang akan mengarah ke sana. Ke perbuatan-perbuatan aksi-aksi terorisme itu tadi. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir. Baik. Yang kelima itu doktrin-doktrin yang dimasukkan.
memberikan doktrin. Dan doktrin ini berbeda-beda seorang itu di dalam tingkatannya, jumlahnya, kadar kerusakan doktrin itu menguasai hati dan jiwanya. Manusia berjenjang di dalam hal ini. Para teroris itu berjenjang di dalamnya. Iya. Berjenjang padanya. Jadi kalau ada sekarang bentuk simpel ya. Bentuk simpel. Masuk. Ada seorang berpemahaman terorisme. Dia ketemu dengan anak muda. Iya. Anak muda ini tiba-tiba menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Dalam jangka waktu yang dekat sekali. Bahkan kita di Indonesia ini sudah kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2, bom Maryot 1, bom Maryot 2, bom Makassar 1, bom Makassar 2. Ya, itu yang aksi-aksi pengeboman ya, selain daripada peledakan gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. Iya. Di Surabaya terjadi kasus pertama di Indonesia. Satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anaknya, semuanya menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Iya. Itu doktrin masuk ke mereka. Ya, doktrin masuk ke mereka. Doktrinnya itu dari sudut mana? Banyak sudut. Ada yang terkait dengan jihad. Contoh. Ini ditulis satu buku khusus oleh Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini dari tokoh-tokoh yang terlibat di di perang Afghanistan. Dan ini tokoh kebanggaan di kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Kasih Abdullah Azzam ini. Abdullah Azzam itu nulis buku, atau di bukunya dia tuliskan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu artinya fardu ain? Sama dengan apa? Sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu itu fardu ain. Kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Ya. Dikasih dalil-dalil tentang jihad. Ini perintah. Ayat ini perintah. Ayat ini perintah. Perintah menunjukkan wajib. Anak muda yang tidak belajar kasihan. Oh betul ya. Wajib ini. Subhanallah. Subhanallah. Tambah banyak dosa saya. Setiap hari berlalu. Saya belum berjihad. Saya berdosa terus. Ya sudah bawa bom. Pergi ledakkan dirinya depan polisi. Iya. Ini metode-metode yang mereka pakai. Dan kadang mewarnai. Subhanallah. Mewarnai. Dari sudut bagaimana? Dikasih pemahaman seputar jihad. Kemudian dikasih keutamaan lagi dari sudut yang lain terkait dengan jihad. Jalan pintas menuju ke surga. Dan itu benar kalau jihadnya jihad yang syar'i. Dan jihad yang benar itu di dalam syariat Islam, itu kaidah tetap yang disepakati oleh para ulama, diselenggarakan oleh kepala negara. Itu jihad yang benar. Makanya ini kawan-kawan anak-anak muda, para pelajar, kalau ada yang mengajak jihad, tanya kepadanya, kamu di negara mana? Ya, kalau dia katakan kita di negara kami ini dari penduduk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik, tanyakan mana perintah presiden, kepala negara untuk jihad. Nggak ada negara mereka itu negara di bawah tanah. Ya, biasanya negara bawah tanah itu tikus. Ya, orang main tikus-tikusan seperti itu. Main tikus-tikusan. Siapa pimpinanmu? Ada pimpinannya. Dia beat. Lebih dia dengarkan daripada kepala negara. Iya. Ini ada di berbagai kelompok di Indonesia ini. Saya tahu kelompok-kelompok. Itu bukan cerita rahasia. Sudah menjadi rahasia umum. Iya. Kelompok ormas. Ya. Pimpinannya dia beat. Hukumnya itu lebih tinggi daripada kepala negara. Malah itulah hidup matinya. Kalau dia keluar dari jemaahnya, dia menganggap dirinya mati jahiliyah. Menganggap dirinya mati jahiliyah. Ini doktrin masuk. Pemahaman. Padahal itu keliru di dalam memahaminya. Keliru di dalam memahaminya. Iya. Sudut kekeliruannya apa? Negara itu
kepala negara, yang dikatakan kepala negara, yang syah sebagai kepala negara, itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita datang ke sebuah negeri, kita tanya kepada penduduk negeri, mana kepala negaramu? Semua menunjuk ke sana. Nah, itulah kepala negara namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia tanya, mana kepala negaramu? Cuma kelompok tertentu yang menunjuk ke sana, itu ketua saya. Itu imam saya. Ya, ada yang melantik dirinya jadi imam besar lagi di Indonesia. Ya. Nah, ini masalah besar ya. Kalau ada yang melantik dirinya menjadi imam besar di negara Islam, itu hukumnya yang paling sedikit dipenggal lehernya. Dihukum pengadilan. Coba kalau ada di Saudi yang mengangkat dirinya menjadi imam besar, selain pada Raja Salman, ya itu akan habis itu. Dibawa kepada hukum pengadilan. Jelas ya? Tapi kadang kita di Indonesia ini, kita tidak menganggap masalah hal yang tersebut karena kita tidak tahu konsekuensi syariat di belakangnya. Itu adalah perpecahan namanya. Merendahkan wibawa pemerintah. Dari hal yang disepakati oleh para ulama, harus dijaga wibawa pemerintah. Kita tidak boleh berbicara yang menjatuhkan wibawa pemerintah. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Karena pemerintah itu ada untuk menyatukan manusia. Kalau kita selalu hujat, jatuhkan wibawanya, bagaimana bisa menyatukan? Bagaimana bisa menyatukan? Itu jauh dari maksud pensyariatan. Ini fikih-fikih yang seperti yang harus dipahami oleh generasi muda. Ini sebagian hal ya, terkait dengan jihad. Ada sebagian hal terkait dengan masalah pemerintahan. Mereka masukkan, ketemu. Kamu ini di Indonesia, Indonesia ini negara kafir. Negara kafir. Kenapa? Satu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik. Alasan yang kedua, dia loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena itu hubungan kerjasamanya dengan orang-orang kafir. Terus yang ketiga, Indonesia ini, dia ini masuknya ke dalam daru harbin. Bukan daru Islam. Ini bahasa-bahasa yang mereka pakai ya, tentang pembagian dar. Itu hati-hati. Ya, hal-hal yang mengantar, memberi konsekuensi di dalam vonis. Ya, karena itu kalau orang-orang ini baca di buku-buku Syed Qutb itu berkata, tidak ada di atas muka bumi di hari ini seorang pemerintah muslim pun. Jadi bahasanya semuanya pemerintahan kafir. Nah, itu yang mereka dapatkan dari buku-buku Ikhwanul Muslimin. Buku-buku Syed Qutb. Iya. Baik. Kemudian mereka katakan bahwa pemerintah dan Pancasila itu adalah togut. Adalah togut. Ini kelancangan lain. Masukkan syubhat. Bagaimana? Kamu katakan, coba lihat pemerintah ini. Ini juga memang ada sebagian pemerintah pakai bahasa bersayap. Keliru di dalam membahasakan. Iya. Nah, sama orang-orang yang kurang fikihnya ini, dia menganggapnya sebagai togut. Pancasila itu togut. Karena artinya kita mengambil 5 sila tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Pedoman selain dari Al-Quran dan Sunnah itu togut namanya. Ya. Jawabannya mudah, Mas. Kamu itu cara berpikirnya gimana? Pancasila itu kesepakatan antara penduduk negeri namanya. Kesepakatan penduduk negeri. Kita dalam negeri ini bersepakat untuk menjaga 5 hal ini. Nah, itu kesepakatan namanya. Iya, itu kesepakatan. Makanya pemerintah juga di undang-undang itu dijamin setiap penganut agama, menganut agamanya dengan keyakinannya masing-masing. Itu ada jaminannya. Jadi kalau dia kesepakatan itu masuknya di ahad namanya. Di ahad. Dan itu terjadi, Nabi juga melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Salah satu butir perjanjiannya, Yahudi sebagai suatu agama memiliki kitab, kaum muslimin juga suatu agama. Jadi bukan artinya Nabi membenarkan mereka. Tapi itu perjanjian. Namanya kesepakatan. Ya. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang ini karena dia tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Coba kalau dia duduk kepada orang yang berilmu, hal-hal yang seperti ini akan dikeluarkan dari kepalanya. Akan diterangkan kekeliruannya di dalam memahami. Iya. Baik. Kemudian vonis loyalitas kepada orang kafir itu langsung divonis kafir.
Indonesia punya hubungan bilateral dengan Amerika. Amerika ini adalah musuh umat Islam. Berarti Indonesia ini loyal kepada Barat. Loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir, hukumnya kafir. Bacakan ayat-ayat. Masya Allah. Kalau antum dengar ceramah-ceramah mereka, wah itu pasti sekali dia bacakan ayat-ayat tentang itu. Dia berikan tulisan-tulisan tentang itu. Iya. Tapi masalahnya itu bukan di ayat-ayatnya. Bukan di hadits-haditsnya yang salah. Yang salah itu kepala mereka dalam memahami. Pemahaman mereka yang keliru. Pemahaman mereka yang keliru. Dibedakan antara loyalitas dalam arti kecintaan. Iya. Kecintaan dan hubungan dalam arti itu hanya sekedar muamalah transaksi. Itu dibedakan di dalam syariat. Iya. Karena itu Nabi SAW beliau mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah, gencatan senjata selama 10 tahun. Itu perjanjian juga namanya. Ini musyrikin, bukan ahlul kitab. Bersama itu Nabi melakukannya. Nabi SAW melakukannya. Dan ada di dalam fikih kenegaraan namanya fikih terkait dengan tamu-tamu negara. Itu semuanya ada hubungannya. Ada fikihnya. Ya, cuman mereka ini dia enggak belajar agama secara menyeluruh. Cuman dikasih satu ayat, dari konsekuensi ayat ini kafirkan pemerintah. Kalau pemerintahmu kafir, kamu ini berdosa kalau tetap di atas bumi yang seperti ini. Ayo kita bebaskan Indonesia ini dari kekafiran. Kita harus lakukan perlawanan. Perlawanannya bagaimana? Ya kita jangan diam-diam saja. Bikin apa saja yang membuat terobati hati-hati kaum mukminin. Itu bahasa mereka ya. Saya kasih bahasa-bahasanya. Ya. Terobati hati-hati kaum mukminin. Nah, ini keliru di dalam memahami. Dasarnya karena keliru di dalam memahami ayat-ayat. Keliru di dalam memahami ayat-ayat. Baik. Doktrin yang lain. Mereka katakan tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan sistem khilafah. Tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan apa? Khilafah. Ini pemahamannya orang-orang Ikhwanul Muslimin dan pemahamannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir lebih luas di dalam hal ini. Sebab dasarnya mereka di atas hal ini. Ya. Dan ini pemahaman yang berbahaya. Ya kalau pemerintah melarang di Indonesia ini, itu keputusan yang sudah sangat tepat sekali. Ya. Coba bayangkan kalau tidak pemerintahan tidak syak kecuali dengan sebagai seorang khalifah, kecuali khalifah yang menyatukan umat Islam di atas muka bumi. Dalam definisi mereka, maka tidak pemerintah Indonesia ini syah, tidak pula pemerintah Malaysia syah, tidak pemerintah Saudi Arabia syah, tidak pemerintah Kuwait syah, tidak ada pemerintah kaum muslimin yang syah. Menurut mereka. Makanya di Malaysia dilarang dari dahulu. Ya, pemahaman ini. Di Saudi Arabia apalagi. Karena memang kembalinya ke sana. Kembalinya kepada hal tersebut. Dan ini keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Iya. Sudut kekeliruannya. Pemerintahan itu yang dinamakan pemerintah, itu bukan dilihat kepada seluruh manusianya. Tapi dilihat kepada kesepakatan mereka di dalam satu wilayah. Dulu memang ketika di masa Nabi SAW, kaum muslimin masih sedikit. Jadi pimpin satu oleh Nabi SAW semuanya itu mencakup semuanya. Demikian pula di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Walaupun kaum muslimin bertebaran di mana-mana, semuanya di bawah satu khilafah. Masih bersatu. Iya. Tapi ketika terjadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada pemerintahan Muawiyah di Syam. Itu tidak ada yang mengatakan pemerintahan Muawiyah tidak syah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Muawiyah ini dilantik sebagai gubernur oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masih di atas jabatannya sampai Utsman meninggal. Begitu Utsman meninggal, Muawiyah punya syubhat. Beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sampai Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan membereskan urusan darah Utsman bin Affan, menuntut orang-orang yang membunuhnya. Sebab Muawiyah adalah keluarga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu masalah yang menyebabkan terjadi fitnah antara keduanya sebagaimana yang dimaklumi dalam sejarah. Dan setiap dari sahabat ini berijtihad, semuanya dapat pahala.
Semuanya dapat pahala dalam apa? Ijtihadnya. Yang berdosa itu kita yang membicarakannya. Kalau membicarakan jelek terhadap mereka. Baik. Ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat, itu masih ada yang tidak membaiat di sebagian wilayah. Malah sebagian wilayah itu syah pemerintah di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair. Jadi ada dua pemerintahan, dianggap syah oleh para ulama. Ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa khalifah itu harus satu kepala negara memimpin seluruh dunia, itu namanya suatu kejahilan dan kedunguan. Dia tidak paham sejarah, tidak paham syariat, dan tidak paham dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menginginkan umat Islam ini ketika mereka dalam sebuah wilayah dipimpin oleh kepala negara, mereka bersatu dan bersama di dalamnya. Itu yang diinginkan di dalam syariat. Menjaga kebersamaan dan persatuan. Baik, ini saya catat di sini masih ada belasan doktrin ya. Saya sudah lewat 15 menit, Masya Allah. Ya. Jadi saya nggak bisa di waktu yang pendek ini saya menguraikan semuanya. Tapi apa yang saya uraikan tadi, apa yang saya terangkan, ini garis-garis pokok. Kita mengenal bagaimana seorang teroris itu bisa lahir. Asal usulnya dari mana? Ya. Warna pemikirannya bagaimana? Bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Dan di akhir dari pertemuan ini, karena acara ini didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar, ya, sebenarnya kita ada materi-materi yang harusnya menjadi bahan pelatihan, bahan diskusi, bahan kajian, ya, bahan kajian. Yang pertama, penjelasan tentang kedudukan dan kewajiban terhadap pemimpin secara syar'i. Ini perlu dibahas dengan benar. Kemudian yang kedua, kita perlu cerita dan membahas tentang salah paham seputar jihad, khusus di dalam pembahasan itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu membahas hukum-hukum seputar non-muslim. Ahkam ahlud dhimma. Ini harus ada pembahasan khusus. Kemudian yang keempat, harus saya terangkan tentang bahaya mengafirkan serampangan. Ya, dan beberapa kerancuan di dalamnya. Kemudian yang kelima, ya, kita perlu mengobati pembahasan masalah terorisme ini dengan sudut yang lain. Harus banyak sudut di dalam mengobatinya. Kita perlu mengobatinya dari sudut kita menampilkan keindahan Islam. Dari keindahan Islam itu akan nampak bahwa aksi-aksi peledakan dan terorisme itu tidak mungkin sehelai rambut pun dinisbatkan kepada Islam. Tidak mungkin. Atau kita bahas terorisme itu dari sudut sejarah hidup Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka tidak akan kelihatan suatu apapun dari hal tersebut. Harus diobati dengan bentuk yang lain yang bisa melekat di hati dan melindungi umat ini dari kerancuan-kerancuan pemikiran ini. Kemudian kita juga perlu materi tentang dasar-dasar keamanan berpikir. Seorang itu dikatakan aman dalam berpikirnya, berpikirnya bagus itu bagaimana? Nah, ini perlu saya terangkan satu materi khusus untuk hal ini. Dan juga kita perlu untuk mengenal pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Iya. Pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Kemudian kita juga perlu materi akar-akar pemahaman keliru dan sumber penyimpangan. Nah, ini ada materi tersendirinya. Jadi orang yang keliru dan menyimpang itu dari mana sumbernya? Akarnya di mana? Nah, itu semuanya ada di pembahasannya. Ada buku-bukunya. Iya. Kemudian terakhir, kita juga perlu pembahasan kerancuan seputar negara dan pemimpin. Orang-orang yang keliru dalam memahami negara, memahami kepemimpinan, memahami jamaah, memahami baiat. Nah, ini perlu diluruskan. Sebab dari sini akan keluar konsekuensi-konsekuensi berat dan mungkin saja bisa melakukan aksi-aksi terorisme. Baik. Jadi ini dari syubhat-syubhat yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan dari sebagian anak-anak muda kita. Sengaja saya terangkan di sini sebagai langkah preventif untuk menjaga semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan, membimbing umat ini di atas hidayah dan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para pemimpin kita dan melindungi negeri kita ini dari segala hal yang membawa kerusakan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya berterima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan juga kawan-kawan panitia
dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar. Kita ucapkan untuk semuanya jazakumullahu khairan khairul jaza. Kemudian yang saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada semuanya, yang pertama agar kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada, membawa kebaikan. Di mana ada langit yang meneduhi, ada bumi yang kita pijak, maka kita di situ menjunjung sebuah kebaikan yang bisa kita sebarkan di tengah manusia. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan menggoreskan sesuatu yang buruk di lembaran hubungan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin adalah yang terakhir, bahwa kebersamaan itu adalah keberkahan. Keberadaan kita di negeri ini dipimpin oleh kepala negara, dan kita di kondisi apapun bersama dengan pemerintah, maka itu adalah keberkahan, sumber pahala, surga yang tinggi, dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.